Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabar Anda? Baik, sehat? Ya, padus? Kurang sehat? Oh enggak, kok sedikit nih. Banyak yang punya acara. Tapi tetap semangat? Masih, ayo kita beri semangat lagi. Saudara-saudari, kita ini gampang memohon, meminta. Benar? Dikit-sedikit meminta ya, merengek. Tapi untuk berterima kasih, mengucapkan syukur, lebih cepat mana? Nampaknya lebih cepat yang pertama. Injil hari ini menunjukkan bagi kita untuk berterima kasih, bersyukur, itu mudah atau tidak? Mengapa kita hanya tahu meminta, tetapi tidak tahu bersyukur? Mengapa kita hanya tahu memohon ampun, tetapi tidak tahu bersyukur? Kita hanya tahu mau mendapat, tetapi tidak tahu memuji Allah. Mungkin kita bisa menjadi heran ketika melihat peristiwa Injil tadi, tapi sulit menjadi heran dengan segala kebiasaan kita. Bersyukur rupanya tidaklah begitu gampang seperti yang diduga. Orang harus kembali kepada Tuhan, sujud menyembah di kakinya. Bersyukur tidak hanya terjadi di bibir saja, tetapi dengan seluruh diri. Bersyukur mengandaikan iman. Bersyukur menjadi peristiwa lahirnya dari iman. Orang di sini mengakui kebaikan Tuhan dan ketidakmampuannya. Penyembuhan tadi, saudara-saudari, merupakan sesuatu yang diterima, bukan hasil dari kekuatannya sendiri. Dengan demikian bersyukur berarti mengakui bahwa hidup adalah anugerah. Bukti dari peristiwa penyembuhan tadi, bagi saya, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja keras. Dia selalu menyelenggarakan kehidupan terus-menerus. Kita lupa, mungkin kita sulit mungkin melihat itu. 10 orang sakit kusta. Persoalannya adalah yang 9 berasal dari Israel. Menganggap dirinya sebagai bangsa terpilih, punya hak untuk disembuhkan, punya hak untuk memohon dan mendapat. Tetapi mereka lupa, mereka tidak tahu untuk kembali berterima kasih. Sementara satu orang yang justru berasal dari Samaria, yang dianggap sebagai orang asing, orang kafir, tidak beriman, malah kembali. Maka kata Yesus tadi, mana yang 9? Gak adakah yang kembali? Justru orang asing inilah yang kembali. Orang asing ini justru mempunyai iman, dan oleh karena imannya itu dia tidak lagi menjadi orang asing. Kita menjadi orang Katolik sebenarnya sudah disembuhkan. Bagi Tuhan tidak menjadi asing lagi. Tetapi dalam perjalanannya kita lupa tentang peristiwa penyelenggaraan kehidupan Tuhan ini. Kita hanya tahu meminta dan memohon.
Apakah Injil hari ini mengingatkan kita? Kalau Anda mau bertanya, apakah yang ke-9 tadi itu yang telah disembuhkan? Apakah mereka tidak beriman? Mereka beriman. Tetapi iman mereka hanya pada tingkat kesembuhan. Mereka tidak diselamatkan. Sedangkan orang asing tadi itu diselamatkan karena hanya dia yang memuliakan Allah. Hanya dialah yang menerima Yesus. Keselamatan datang dari iman. Dan bukan karena seorang termasuk orang Yahudi merasa punya privilege, punya hak karena telah melakukan banyak hal. Maka Tuhan dengan demikian harus mengembalikan, bukan itu. Besok hari apa? Halo? Mau datang kembali kapan ke sini? Masih tunggu berapa hari? 7 hari. Tuhan tetap bekerja untuk kita, menyelenggarakan hidup. Injil hari ini menjadi bukti. Apakah kita juga akan tetap kembali bersujud di hadapannya, mengucapkan syukur dan terima kasih, atau hanya tahu meminta, memohon, hanya tahu mendapatkan, tapi lupa memuliakan Allah. Berkat Tuhan menyertai kita.